Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alban Oriana Dudon dengan NIM H540121050 dari XR 59 akan menampilkan mengenai cara menganalisis data dari time series menggunakan ARIMA. Sebelumnya teman-teman, kenapa sih time series itu harus menggunakan ARIMA? Jadi seperti ini. Untuk menganalisis data menggunakan OLS atau Ordinary Least Square, atau kita bisa menggunakan R square dan sejenisnya, itu diperlukan prasyarat yang cukup ketat, terutama dalam uji normalitas. Di antara uji asumsi klasik yang paling ketat dan hampir tidak pernah lulus pada data time series merupakan uji auto korelasi. Kenapa? Karena data time series sendiri emang sangat cenderung untuk terpengaruh oleh data-data yang ada di waktu sebelumnya. Sehingga apabila kita menggunakan metode seperti OLS atau sejenisnya atau regresi linear berganda untuk menganalisis si data time series ini sendiri, kita akan mendapati bahwa data dari kita itu mungkin bisa menjadi data yang linear, mungkin bisa menjadi data yang unbiased, tapi tidak akan menjadi data yang best atau tidak akan menjadi data yang terbaik. Sehingga tidak memenuhi syarat dari regresi dan estimasi data, yaitu syarat blue atau best, linear, and unbiased. Baik, di sini kita akan menggunakan SPSS untuk menganalisis menggunakan ARIMA atau Autoregressive Integrated Model Analysis. Oke, di sini kita new dataset aja. Sebelumnya, yang perlu teman-teman tahu, ARIMA itu cukup berat teman-teman dibandingkan dengan bentuk lain dari aplikasi-aplikasi yang ada. Lalu kita akan pindah di sini, kita akan pindah, eh, kita di sini akan copy paste datanya dulu. Oke, di sini udah ada var 001-nya, yang mana datanya di sini masih bersifat data string teman-teman. Tapi sebelum kita ubah, kita copy paste yang satunya lagi juga, yaitu data bulannya tadi. Kita seperti biasa. Oke, untuk ini tinggal kita kontrol shift bawah, lalu kita kontrol C yang ininya. Kita pindahin lagi ke sini teman-teman. Sebentar. Nah, sehingga kita udah memiliki dua variabel yang kita miliki teman-teman. Lalu kita perlu transform untuk membentuk data menjadi bentuk numerical. Lalu kita ubah dan apabila kita udah mulai bisa menganalisis data. Jadi selanjutnya kita akan pertama membentuk linear testnya dulu, lalu kita akan membentuk tes dari stasionaritas, lalu kita akan membentuk data dari arima tesnya. Seperti yang kita ketahui, setelah kita menganalisis data menggunakan stata sebelumnya, bahwa data ini akan stabil di differencing pertama, bukan di differencing kedua, ketiga, ataupun pada tingkat level. Sehingga kita perlu melakukan differencing pertama. Baik, di sini kita akan ketik transform, lalu kita ubah menjadi masukkan data yang sudah numerikal, kita olah data, kita analyze menggunakan eh, sequence charts dulu, kita lihat linear testnya. Di sini kita kan nggak bisa melihat nih teman-teman apakah datanya linear atau enggak, cuma dari data yang tersedia. Lalu setelah itu beres, kita akan menganalisis lagi menggunakan ADF atau Augmented Decay-Fuller untuk melihat tingkat stasionaritasnya. Seperti yang saya bilang tadi bahwa data ini akan stasioner di tingkat differencing pertama, sehingga kita akan menjalankan differencing di titik pertamanya kembali. Nah, setelah itu, apabila kita sudah melakukan dibutuhkan, kita langsung bisa masuk ke Arima ya teman-teman. Kita masukkan kode terbaik yang udah kita temukan sebelumnya, yaitu 112 sebagai kombinasi terbaik, dan kita gunakan untuk memprediksi data 6 bulan berikutnya. Nah, kita bisa melihat di sini bahwa datanya sudah terprediksi hingga 2025 month kelima, dan kita bisa menganalisis juga data ini dengan kita mengecek kembali grafiknya. Kita bisa melihat linearity testnya dan juga kita bisa melihat bahwa data ini memiliki sedikit perbedaan dengan data yang ada sebelumnya. Karena data ini memprediksi berdasarkan residual data yang ada. Baik, sekian analisis data ARIMA.
menggunakan SPSS. Semoga membantu. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.